Halo teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya kemana perginya air hujan setelah turun? Yuk, kita pelajari bersama tentang siklus air dan bagaimana lingkungan memengaruhinya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa air sangatlah penting bagi kehidupan manusia, di mana air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, bahkan menyiram tanaman, dan lain-lain. Apakah kalian tahu kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena adanya siklus air. Nah, apa sih siklus air itu? Yuk simak baik-baik penjelasan berikut ini. Siklus air merupakan proses alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi melalui berbagai fase dan tempat, seperti atmosfer, daratan, dan laut. Siklus ini merupakan proses berkelanjutan yang penting untuk kehidupan dan juga mengatur ketersediaan air di lingkungan. Pertama, ada evaporasi, di mana evaporasi merupakan proses awal dalam siklus air ketika air yang ada di laut, danau, sungai, serta air yang ada di permukaan tanah berubah menjadi uap air akibat pemanasan oleh sinar matahari. Dalam proses ini, molekul air mendapatkan energi panas, sehingga ikatan antar molekul menjadi lemah dan akhirnya melepaskan diri menjadi gas. Uap air yang dihasilkan akan naik ke atmosfer dan membawa energi laten yang nantinya dilepaskan kembali saat terjadinya kondensasi, di mana zat kimia utama yang terlibat dalam evaporasi adalah H2O atau air, yang berfungsi sebagai media penyimpan panas dan menjadi bahan utama pembentukan awan. Kedua yaitu transpirasi, di mana transpirasi merupakan proses pelepasan uap air dari jaringan tumbuhan ke atmosfer melalui stomata. Air yang diserap oleh akar akan mengalir ke daun dan kemudian diuapkan ke udara sebagai uap air. Proses ini tidak hanya membantu dalam menjaga suhu tumbuhan tetap stabil, tetapi juga mendukung aliran zat hara dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Zat kimia yang terlibat adalah air, dan kegunaannya adalah menjaga kelembapan atmosfer serta mendukung keseimbangan hidrologis. 3. Kondensasi. Kondensasi adalah proses ketika uap air di atmosfer mengalami pendinginan, lalu berubah kembali menjadi air dalam bentuk tetes-tetes kecil. Tetesan ini kemudian berkumpul dan membentuk awan. Pada atmosfer yang tercemar, uap air dapat bereaksi dengan gas-gas seperti karbon dioksida dan membentuk asam karbonat. Uap air juga bisa bereaksi dengan sulfur dioksida, menghasilkan asam sulfit atau asam sulfat. Selain itu, nitrogen dioksida dapat membentuk asam nitrit atau asam nitrat. Zat-zat ini menyebabkan awan menjadi bersifat asam dan dapat memengaruhi kualitas air hujan. Kondensasi juga berperan penting dalam membentuk awan dan melepaskan kembali energi panas ke atmosfer. Keempat, presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau gerimis. Proses ini merupakan hasil dari penumpukan tetesan air atau kristal es dalam awan yang telah mencapai ukuran tertentu. Tapi, jika atmosfer tercemar, presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi bisa mengandung senyawa asam seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam karbonat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Kelima, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Saat meresap, air dapat melarutkan mineral seperti kalsium karbonat dan magnesium karbonat, membentuk ion-ion seperti Ca2+ dan Mg2+, yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan kualitas air tanah. Proses ini membantu pengisian cadangan air tanah dan mendukung pertumbuhan vegetasi dengan menyediakan mineral esensial. Yang terakhir ada runoff atau bisa disebut aliran permukaan. Runoff adalah aliran air yang mengalir di permukaan tanah karena tidak terserap oleh tanah. Air ini biasanya berasal dari hujan lebat atau salju yang mencair, kemudian mengalir menuju sungai, danau, atau laut. Selama mengalir, air runoff dapat membawa partikel tanah dan berbagai zat kimia seperti nitrat, fosfat, serta logam berat seperti timbal, raksa, dan kadmium. Kandungan ini tergantung dari kondisi lingkungan tempat air itu mengalir. Runoff bisa memberikan manfaat jika mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Namun, jika membawa bahan kimia beracun,
Air ini justru dapat mencemari sungai, danau, atau laut yang menjadi tujuan akhirnya. Selanjutnya, jenis-jenis siklus air. Pertama, siklus pendek. Siklus air pendek terjadi ketika air laut menguap karena panas matahari. Uap air ini naik ke langit dan membentuk awan. Setelah awan terbentuk, hujan turun langsung ke laut tanpa melewati daratan. Air hujan tersebut kemudian menguap kembali dan proses ini terus berulang. Kedua, siklus sedang. Pada siklus sedang, air laut menguap karena panas matahari, lalu uap air dibawa angin menuju daratan. Di daratan, uap air berubah menjadi awan dan lama-kelamaan menjadi hujan. Air hujan yang jatuh ke daratan akan mengalir melalui sungai-sungai hingga kembali ke laut. Setelah sampai di laut, air akan menguap lagi dan siklus ini pun berlanjut. Ketiga, siklus panjang. Siklus panjang dimulai saat air laut menguap karena panas matahari dan membentuk awan. Awan kemudian turun sebagai hujan salju, terutama di daerah pegunungan. Salju yang menumpuk akan membentuk gletser. Ketika suhu meningkat, gletser mencair menjadi air dan mengalir melalui sungai menuju laut. Setelah kembali ke laut, air menguap lagi dan memulai siklus dari awal. Siklus air sangat berperan penting dalam menjaga kehidupan kita. Karena tanpa adanya siklus air, maka tidak akan ada hujan, tidak ada air tanah, dan keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Siklus air adalah proses alami yang berulang. Namun apakah kalian tahu bahwa aktivitas manusia dan perubahan lingkungan juga dapat mengganggu keseimbangan siklus air loh? Yuk kita lihat bagaimana hal ini dapat memengaruhi siklus air. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat mengganggu kelancaran siklus air. Salah satunya adalah deforestasi atau penebangan hutan. Ketika pohon-pohon ditebang, proses penguapan air ke atmosfer melalui transpirasi berkurang. Tanpa akar pohon yang menyerap air hujan, air akan langsung mengalir ke sungai, yang berpotensi menyebabkan banjir. Selain itu, tanah yang tidak terlindungi menjadi cepat kering, memperburuk kekeringan saat musim kemarau. Dengan demikian, kerusakan hutan bukan hanya merusak alam, tetapi juga mengganggu keseimbangan dalam siklus air. Selanjutnya ada pembangunan perkotaan dan permukaan kedap air. Pembangunan di perkotaan, seperti jalan, beton, dan bangunan, membuat permukaan tanah menjadi kedap air. Hal ini menghalangi air hujan untuk meresap ke dalam tanah yang menyebabkan penurunan cadangan air tanah. Akibatnya, aliran permukaan meningkat, memperburuk risiko banjir dan erosi. Selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan suhu bumi yang semakin tinggi, sehingga air menguap lebih cepat. Pola hujan menjadi tidak menentu, dengan curah hujan yang sangat tinggi di beberapa tempat, dan kekeringan di tempat lain. Pemanasan global juga menyebabkan es di kutub mencair, yang berkontribusi pada naiknya permukaan laut, mengancam wilayah pesisir. Yang terakhir yaitu polusi udara dan juga air. Polusi udara dan air yang terus meningkat dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tanah dan air permukaan. Selain itu, limbah yang dibuang sembarangan mencemari sumber daya air, seperti air tanah dan sungai, yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Dampaknya, ekosistem air terganggu, dan kehidupan yang bergantung pada air juga terancam. Semua perubahan ini memperburuk kondisi lingkungan secara keseluruhan, memengaruhi siklus air yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup di bumi. Berikut akibat apabila siklus air mulai terganggu. Pertama, banjir saat musim hujan. Tanah tidak bisa menyerap air hujan dengan baik, sehingga air meluap dan menyebabkan banjir. Kedua, kekeringan saat musim kemarau. Karena tidak ada cadangan air. Saat musim kemarau banyak tempat kekurangan air. Ketiga, kekurangan air bersih dan terganggunya pertanian. Air bersih jadi sulit didapat. Tanaman dan hewan juga kesulitan mendapatkan air. 4. Cuaca tidak menentu dan sering terjadi bencana. Siklus air yang terganggu membuat cuaca jadi ekstrem dan bencana seperti banjir atau kebakaran lebih sering terjadi. Untuk menjaga keseimbangan siklus air, kita perlu melakukan beberapa langkah penting. Pertama, melestarikan hutan dan menanam pohon. Pohon membantu menyerap air hujan, mencegah banjir, dan menjaga kelembapan udara. Kedua,
Kita harus mengurangi polusi dan membatasi emisi gas rumah kaca karena udara bersih membantu menjaga cuaca tetap stabil dan pola hujan normal. Ketiga, membangun ruang terbuka hijau dan lahan resapan air sangat penting agar air hujan bisa masuk ke dalam tanah dan menambah cadangan air tanah. Terakhir, kita harus menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang-buang air agar persediaan air tetap cukup untuk masa depan. Kesimpulan dari materi hari ini, adakah siklus air merupakan proses alami yang vital bagi keberlangsungan hidup di bumi, di mana proses ini menjaga keseimbangan air melalui penguapan, hujan, dan aliran kembali ke laut. Namun, keseimbangan siklus air sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Perubahan lingkungan seperti deforestasi, urbanisasi, polusi, dan pemanasan global dapat mengganggu jalannya siklus air. Akibatnya, terjadi banjir, kekeringan, krisis air bersih, dan kerusakan ekosistem. Maka, menjaga lingkungan berarti menjaga kelangsungan siklus air. Karena saat kita menjaga alam, kita sedang memastikan air tetap mengalir dan kehidupan terus berlanjut. Ayo kita jaga siklus air bersama, mulailah dari hal kecil yaitu hemat air, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan, karena masa depan bumi ada di tangan kita. Terima kasih telah menonton.